Internet sekali lagi membuktikan bahwa satu komentar bisa berubah jadi badai regional. Ketegangan antara netizen yang budiman Korea dan Asia Tenggara memanas setelah insiden di konser Day6 yang digelar di Axiata Arena pada 31 Januari 2026. Awalnya, acara berjalan meriah, sampai seorang fansite asal Korea kedapatan melanggar aturan dengan membawa kamera profesional. Rekaman pelanggaran itu menyebar luas dan memicu kritik dari penggemar Asia Tenggara. Situasi makin runyam ketika permintaan maaf sang fansite justru diikuti gelombang pembelaan dari Kinets yang kemudian berubah nada menjadi serangan stereotip ekonomi hingga komentar bernuansa rasis terhadap Asia Tenggara. Indonesia ikut terseret setelah girl group Nona diledek soal lokasi video musik mereka. Komentar makin panas ketika muncul hinaan rasial terhadap perempuan Asia Tenggara. Netizen yang berbakti kawasan ini lalu bersatu memakai identitas siblings dan menyerukan boikot pariwisata Korea. Dampaknya terasa nyata, dengan laporan pembatalan tur, hotel, hingga kunjungan wisata menurun menurut otoritas pemerintah Korea. Gelombang protes juga menyasar influencer Korea yang kebanjuran komentar pedas saat live, memperlihatkan konflik digital ini sudah menjalar jauh melampaui panggung konser. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Biasanya netizen Malaysia sama Indonesia tu macam adik dengan kakak. Paling sering berkelahi. Kalau bukan bahas rendang, bahas batik, bahas budaya yang lain ni atau saling klaim. Bahkan bahas bola, itu juga sampai kelahi. Tapi untuk minggu ini, sejarah mencatat fenomena langka. Kali ini, minggu ini, Indonesia sama Malaysia gencatan senjata, bersatu bersama-sama melawan netizen Korea. Alasannya cuma satu, gara-gara rasisme yang dibuat netizen Korea. Ceritanya itu berawal dari pelanggaran aturan di konser Day6 di Kuala Lumpur. Tapi masalahnya tu melebar sampai ke fisik, ekonomi, sampai-sampai ngata grup dari Indonesia, Nona, yang syutingnya itu di sawah. Netizen-netizen Korea ni ngabar kalau kita ni negara miskin, punya sawah itu miskin, padahal dia tak tahu. Yang punya sawah tu orang kaya, juragan, pokoknya banyak duit. Tapi dia ngabar miskin. Kadang oknum-oknum dari Kinets ni dia tak tahu, walaupun dia tu punya K-pop, tapi kalau dah berani nyenggol netizen Indonesia, netizen Malaysia, itu jangan main-main. Pokoknya kalau dah nyenggol dua ini, kalau dah bergabung satu, pokoknya internet, mental-mental orang-orang di Korea, netizen-netizen Korea, itu bisa kacau balau dibuat dia. Jadi ketika perang ni pun, kerendoman netizen-netizen Indonesia dan Malaysia ni, dia pakai bahasanya masing-masing. Jadi ketika perang antar komentar, pintanya orang Indonesia dan Malaysia ni, dia komen pakai bahasa dan budaya masing-masing. Ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda. Jadi AI pun tak terdeteksi apa yang dikabar dia ni. I want talking about sibling versus South Korea or K-Nets. K-Nets? What the K-Nets? Complicated netizen, right? Begini ya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja deh. Soalnya kan rata-rata orang Korea Selatan itu kan nanti dibalasnya pakai bahasa Korea juga. Apalagi bahasa Inggris mereka nggak begitu baik juga. Ya aku juga nggak begitu baik ya. Cuman aku membahas soal satu hal gini ya. Kita kan disama ini ya, sama ini kalau misalkan orang Korea Selatan nanti ditranslate nih ya, tolong ditranslate nih sama orang Korea Selatan nih. Utamanya dari K-Nets atau Korean netizen lah, kayak gitu. Kita di tongkrongan ya, ngatain temen kita nyat-nyat,
tuh happy aja, biasa aja gitu loh. Malah nganggap itu bahasa tongkrongan gitu loh, kayak kita udah akrab gitu ya. Jadi kalau kalian ngatain kita monyet, percuma. Yang kita anggap tuh kayak, oh udah gitu aja. Coba deh kalau misalkan ya kita adu hebat. Kalau kita adu hebat, coba muka kita deketin api, siapa yang meleleh? Ayo, deketin aja sama api, siapa tuh yang meleleh? Ditambah ini ya, ini kan Southeast Asia atau Asia Tenggara ini kan ada beberapa negara yang gak ikut campur juga ya netizennya ya, kayak mungkin Singapura deh. Kan kalau di Singapura kan ya malum lah ya, anak-anak klaster ya, jangan diajak dulu. Soalnya kenapa, kalau misalnya anak-anak komplek kan banyak dieman ya, gak kayak kita nih anak-anak kampung kan. Yang kedua, kalau misalkan ngajak anak-anak Brunei itu mereka kan anak-anak pesantren ya, jangan juga lah ya, kita aja. Oke, terus lanjutin aja terus. Seru, ngakak banget ngeliatnya. Okey korang, South Korea telah cari gaduh dengan kita orang, dengan the whole Southeast Asia punya community, dan diorang telah membuat satu kesilapan besar. Kenapa diorang cari gaduh dengan kita ni? Diorang tak tahu ke? Aku rasa diorang tak tahu lah. Selama ni Southeast Asia ni, kita orang duk gaduh antara satu sama lain kan. Kita menganjing orang Indonesia, kita gaduh dengan orang Filipina gaduh dengan kita kan. Dah berpuluh tahun dah kita gaduh kan. Kita duk asah parang kita je time tu. Kita duk asah kuku dengan taring kita je. Sekali South Korea ni yang tak ada pengalaman ni, yang MMR masih kosong ni, nak cari gaduh dengan veteran ni, silap besar bro. Silap besar. Cuba dia tengok ni. Tu nampak tu, siapa yang ranking nombor 1 kat dunia ni for cyberbullying. They are not ready for this level of smoke. Kita selama ni duk training, tau tak? Kita ni dah berpuluh tahun training dengan Indonesia, training dengan Singapura, training dengan Filipina, Thailand. Kita duk training kau berpuluh-puluh tahun. They are not ready for this level of racism, level of low blows. Dia yang we are about to throw at them. We are about to teach them a lesson in humility lah. We are about to teach them. Ni belum masuk lagi makcik-makcik bawang dekat rumah biru. Makcik-makcik bawang kat rumah biru tak masuk lagi. Ni baru budak-budak yang baru-baru Gen Z dekat thread apa semua ni. Makcik-makcik bawang kat rumah biru turun padang. Masak kau, baru kau tahu kenapa Malaysia nombor 1. GG South Korea, apa benda kau ni? Kalian udah lihat postingan yang ini belum sih? Dia tuh lagi lucu-lucu banget tahu. Yang dia ngepost kayak nemu komen ngakak di komen postingan yang dibilang apa ini. Terus katanya UMR Indonesia kecil cuma 25 juta. Sama netizen Indo malah dibenerin tuh. Salah, yang bener 2,5 juta. Komanya ketinggalan. Dan lucunya itu pas kita ngelihat isi komentar-komentarnya. Lihat pas dibales dengan komentar pakai foto manusia silver yang ada di Indonesia. Terus netizen Indo malah bales, kalau itu aslinya CEO yang lagi menyamar. CEO enggak tuh, dari grup chat enggak, jangan lupa. Gak cuma itu, terus ada lagi nih, kayak ada komentar yang bilang kalian tinggal di jungle ya. Terus dibalas sama netizen Indonesia, kami juga maunya gitu tapi sekarang udah jadi sawit. Terus ada lagi nih, katanya dong komen kayak gini, pemerintah lu jelek. Terus jawab sama netizen Indo, makasih udah speak up. Malah diverifikasi anjir. Dan yang paling gong itu ini, ada yang komen balikin utang sekitaran atau triliunan. Terus netizen Indo balas, halah baru segitu juga udah ditagih kita utang ke Cina lebih banyak juga, anteng aja mereka. Real yang utang lebih galak kak.
Terus ada balas gini, tapi kita bisa hidup ya anjir gaji segitu. Kalau mereka udah kesungayan kali. Ngakak.